kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang membahas tentang teori mutakhir. Dalam kelompok 7, ada 3 orang yang bernama Iqbal Maulana, Trian Barsari, dan Giri Saputra. Teori mutakhir sebuah paradigma atau pandangan dunia atas subjektivisme bukan semata-mata perkembangan akan teori perilaku dan sistem sosial menurut Lincoln 1985. Teori ini memberikan perhatian penting pada aspek adaptasi terhadap lingkungan atau dinamika dunia luar. Teori ini beranggapan bahwa human relation saja tidak cukup, tapi organisasi juga harus bersifat adaptif. Teori weak pengorganisasian, organisasi adalah kata benda. Kata ini juga merupakan suatu mitos. Teori informasi organisasi yang dikembangkan oleh Carl Wick memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ilmu komunikasi. Teori ini menggunakan komunikasi sebagai dasar dari cara mengatur dan mengorganisasikan suatu kelompok dan memberikan cara berpikir yang rasional dalam memahami bagaimana manusia itu berorganisasi. Konsep organisasi menurut Weik yaitu proses pengorganisasian ini yang menghasilkan organisasi yang dibentuk dari aktivitas dan proses. Bagian terpenting dari model Weik adalah lingkungan organisasi, bukan lingkungan yang merupakan fisik sekeliling, bangunan, kantor, peralatan, melainkan anggota dalam organisasi menghadapi informasi dan reaksi mereka terhadap informasi yang diterima. Ya, selanjutnya itu ada teori informasi organisasi. Di sini memiliki 3 asumsi menurut Wick. Yang pertama itu organisasi manusia ada dalam sebuah lingkungan informasi. Yang kedua, informasi yang diterima sebuah organisasi berbeda-beda dalam hal ketidakjelasan. Yang ketiga itu adalah organisasi manusia terlibat dalam pemrosesan informasi untuk mengurangi ketidakjelasan informasi. Selanjutnya ada teori kultural organisasi, yaitu sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi dan makna yang didekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam konteks perusahaan, budaya organisasi dianggap salah satu strategi dalam perusahaan dalam meraih tujuan serta kekuasaan. Next. Budaya organisasi pada suatu konsep bangunan. 1. Tingkatkan asumsi dasar. Pada tingkatan ini merupakan hubungan manusia dengan apa yang ada di lingkungannya. 2. Tingkatan nilai. Value atau nilai itu dalam hubungannya dengan perbuatan atau tingkah laku. 3. Tingkatan artifak. Asumsi artifak adalah sesuatu yang bisa dilihat tetapi sulit untuk ditirukan. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. 1. Inovasi dan pengambilan resiko, innovation and risk taking. Tingkatan di mana para karyawan terdorong untuk berinovasi dan mengambil resiko. Selanjutnya ada perhatian yang rinci, attention to detail. Suatu tingkatan di mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatan atau precision, analisis, dan perhatian pada rincian. 3. Orientasi pada manusia, people orientation. Suatu tingkatan di mana keputusan manajemen memperhitungkan hasil-hasil pada orang-orang anggota organisasi itu. Dan terakhir ada orientasi tim atau team orientation. Suatu tingkatan di mana kegiatan kerja diorganisir di sekitar tim-tim bukan individu. Ya, selanjutnya itu ada kasus teori Wick. Di sini saya mengambil Lenovo, di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 1988 yang berasal dari Cina yang bergerak di bidang teknologi komputer. Lenovo dahulunya hanyalah sebuah liliput dengan kultur perusahaan keluarga yang kental.
Namun semenjak Lenovo mengubah kultur perusahaan menjadi lebih terbuka, barulah Lenovo mulai memberanikan dirinya dengan akuisisi dengan IBM atau International Business Machine, perusahaan yang berasal dari Amerika Serikat. Berikutlah analisis kasus. Dengan merubah kultur perusahaan menjadi lebih terbuka, hal tersebut tidak disangka jika Lenovo mampu bersaing di kancah internasional. Sebab dengan adanya penggabungan antara dua budaya atau lebih, menjadi keharusan dan menjadi salah satu aspek bisnis yang paling kuat. Oleh karena itu, kepemimpinan yang tepat di suatu perusahaan harus dipertahankan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut. Yang berikut itu kesimpulan. Peranan komunikasi dalam budaya organisasi dapat dilihat secara berlainan bergantung pada bagaimana budaya dikonsepsikan. Bila budaya dianggap sebagai sebuah himpunan artefak simbolik yang dikomunikasikan kepada anggota organisasi untuk pengendalian organisasi, maka komunikasi dapat diartikan sebagai sebuah sarana yang memungkinkan perolehan hasilnya. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk soal untuk UAS di sini kami akan memilih soalnya, yaitu sebutkan dan jelaskan tahapan pengorganisasian. Sekali lagi, sebutkan dan jelaskan tahapan pengorganisasian.